Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita ada satu soal ini mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini ya, sebetulnya ini tidak bagian dari soal, tapi saya ingin menggunakan gambar bantu gitu guys. Oke, gambar tersebut menunjukkan pembuahan ganda dari tumbuhan kelas Dicotyledonae. Embrio yang terbentuk dalam proses perkembangbiakan terjadi melalui peleburan antara nomor. Oke, kalau baca soal seperti ini, kita harus mengambil kata kunci yang harus kita pahami. Berarti pertama adalah pembuahan ganda, guys. Kemudian kedua adalah Dicotyledonae kelasnya. Kemudian ketiga adalah embrio dan yang keempat adalah proses perkembangbiakan, itu udah pasti ya. Ini melalui peleburan antara nomor dan nomor. Oke. Berarti kita bahas nih guys, nomor-nomornya itu apa aja sih yang dinomorin ya kan? Yang pertama ini yang di tengah di antara dua sel. Jadi ini namanya ada sel telur atau ovum lah gitu ya. Telur gitu guys. Ovum. Sel ovum gitu ya. Nah, dua sel yang tidak ditunjuk ini namanya dua sel sinergit. Gitu guys namanya. Kemudian yang nomor 2 itu inti sel vegetatif gitu guys. Kemudian yang ketiga ya, urutan pertama vegetatif dia paling awal, yang urutan kedua sebelum menuju bakal buah. Jadi ini tuh gambar bakal buah guys. Jadi gambar bakal buah, nanti kita akan bahas bagaimana proses serbuk sari jatuh di atas putik, kepala putik atau stigma. Ini kan tangkai putik gitu ya. Nah, nanti dia akan membentuk 3 inti sel. Inti yang ketiga itu adalah inti sel generatif 1 dulu guys. Atau kesebutan lainnya kadang inti sperma 1 lah. Inti nama juga sperma ketemunya sama ovum gitu kan, ya kan? Ketemunya sama ovum. Yang keempat itu pasti inti generatif, inti sel generatif 2 guys. Ya, berarti inti sperma bisa sperma gitu ya, sama ya, sperma 2. Oke. Jadi gini guys, ada yang 3 ini yang belum disebutin. Ini namanya 3 sel antipoda. Yang tidak ditunjuk ya guys. Yang nomor 5 itu ini ya. Yang di tengah itu disebut dengan singkatannya IKLS. Inti kandung lembaga sekunder. Nah, ini juga kadang disebut dengan inti kandung lembaga primer ya. Terdiri dari 2 inti kandung lembaga sekunder. Oke, gini guys. Jadi ketika serbuk sari jatuh, dia akan menyerap air lalu membentuk berkecambah ya guys. Membentuk buluh guys. Nah, ini disebut dengan buluh serbuk. Nah, jalur ini ya adalah buluh serbuk sari ini guys. Dia berkecambah guys. Pergerakan ini disebut dengan pergerakan kemotropisme guys. Ini udah kita bahas di SMP ya guys ya. Nah, kemotropisme artinya bergerak sebagian dari tubuh tumbuhan. Ya tadi itu kan namanya juga berkecambah guys ya. Sebagian dari tumbuhan bergerak menuju, karena ada sel dikeluarkanlah zat gula di sini oleh bakal buah. Nah, ini bakal buah, keseluruhan ini bakal buah guys. Jadi bakal buah itu mengeluarkan namanya zat gula, sehingga kemo itu kan kimia ya, pergerakan bagian tumbuhan karena adanya pengaruh zat kimia, rangsangan zat kimia yaitu zat gula. Nah, buluh serbuk itu terbentuklah, buluh serbuk sari itu ya terbentuk ya guys. Yang pertama kali yang menuntun jalannya inti sel generatif itu adalah inti vegetatif guys. Ketika sudah sampai ke bakal buah, udah nyampe ke sini, maka hilang guys, menghilang gitu ya. Nah, setelah selesai inti generatif, baru maka kemudian 3 ketemu sama 1 guys. Inti sel generatif 1 ketemu sama sel ovum membentuk apa? Inilah yang membentuk zigot guys. Terjadi fertilisasi guys. Yang peleburan ya antara nomor 1 dengan 3
membentuk namanya zigot dulu guys. Nah, zigot ini nanti akan berkembang menjadi embrio guys. Embrio gitu guys. Nah, kemudian berikutnya inti sel generatif kan sudah berhasil. Sekarang inti generatif 2 yang 4 guys. Yang ini guys, ketemu sama yang 5 guys. Nah, ini sama yang 5 akan membentuk namanya endosperma. Apa itu endosperma guys? Cadangan makanan untuk biji. Makanan. Ya, untuk embrio guys. Cadangan makanan untuk embrio guys, sehingga dia bisa tumbuh menjadi individu baru. Ya, karena kita kan menanam itu dengan biji ya guys ya. Jadi karena pembuahan ganda, jadi kita sudah bisa jawab semua nih guys. Pembuahan ganda itu adalah ketika pembentukan embrio dengan pembentukan endosperma. Jadi ada 2 kali pembuahan guys. Jadi pembuahan pertama dengan yang kedua tadi, pembuahan pertama embrio dan pembuahan kedua ada endosperma. Kemudian Dicotyledonae adalah bagian daripada kategori Angiospermae guys. Biji tertutup guys. Nah, biji tertutup itu dibagi menjadi 2 kan? Ada Monocotyledonae dan Dicotyledonae. Lawannya Gymnospermae guys, biji terbuka. Embrio tadi guys, perkembangan dari zigot. Jadi embrio peleburan antara 1 dan 3 guys, ini guys. Oke, jadi jelas jawabannya adalah B guys. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, komen kalau kalian suka. Bye.